Menurut beberapa sumber yang saya baca, sejarah itu digolongkan menjadi beberapa bagian. Salah satunya itu ada sejarah tertulis, sejarah benda, dan juga sejarah lisan. Sumber sejarah tertulis itu adalah sumber sejarah yang ditulis oleh manusia, antara lain itu adalah silsilah keluarga, kabar surat, prasasti, buku harian, dan juga ada biografi. Sumber sejarah benda itu adalah sumber sejarah yang ditemukan dari benda-benda peninggalan zaman dulu seperti candi, masjid, piramida, ornamen atau yang bisa kita sebut sebagai relief, dan juga terakhir adalah grafis. Sumber sejarah lisan itu adalah sumber sejarah yang berasal dari lisan turun temurun gitu seperti dongeng ataupun cerita rakyat. Jadi dia itu datanya dapat dari omongan secara lisan dari mulut ke mulut dan tidak didapatkan oleh yang namanya itu sumber sejarah tidak tertulis. Berdasarkan jenisnya, sumber sejarah lisan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama ada kesaksian lisan dan yang kedua itu adalah tradisi lisan. Kesaksian lisan adalah sumber sejarah yang diungkapkan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah yang berkaitan. Kesaksian lisan ini biasanya didapatkan dari wawancara langsung dengan pelaku yang terlibat dan peristiwa ini disebut sebagai oral history. Dalam melakukan wawancara kepada orang yang terlibat, kita juga harus memahami tentang tipiologi dan juga sifat dari orang yang mau kita wawancara. Kita juga harus peka terhadap suasana dalam wawancara tersebut dan diperlukan pikiran yang kritis dalam mengolah sumber sejarah secara lisan yang didapatkan dari orang yang kita wawancara. Pada saat melakukan wawancara kepada saksi sejarah, maka wawancara tersebut harus direkam dan juga harus ditranskripsikan ke dalam kertas. 2. Tradisi lisan. Jenis sumber data sejarah lisan selanjutnya disebut juga dengan tradisi lisan atau oral tradition. Tradisi lisan adalah data sejarah berupa pesan atau kesaksian yang diturunkan secara turun-temurun dalam suatu tradisi atau kebudayaan. Tradisi lisan ini lebih sulit untuk dianalisis karena sejarawan perlu menangkap kenyataan di belakang cerita yang didukung dokumen. Contoh tradisi lisan ini dapat berbentuk seperti cerita mitos, legenda, dongeng, dan juga cerita rakyat. Mitos merupakan cerita yang dianggap benar terjadi dan suci oleh masyarakat pemilik cerita tersebut. Legenda merupakan cerita rakyat zaman dahulu yang dianggap benar-benar terjadi oleh pemilik cerita. Contoh legenda, Malin Kundang, Danau Toba, dan Rawa Peni. Sementara itu, dongeng merupakan prosa yang dianggap tidak benar-benar terjadi oleh yang memiliki cerita. Cerita rakyat merupakan jawaban dari nenek moyang atas berbagai pertanyaan yang muncul dari anak dan cucunya. Cerita rakyat ini banyak nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keimanan, jujur, adil, kerja keras, hingga keberanian. Sejarah lisan ini memiliki kelebihan, adapun kelebihan dari penelitian secara lisan antara lain: 1. Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dua arah. 2. Penulisan sejarah menjadi lebih demokratis. 3. Melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dari sumber tertulis atau dokumen. Selain memiliki kelebihan, penelitian secara lisan juga mempunyai kekurangan, yaitu 1. Keterbatasan daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah. 2. Memiliki subjektivitas yang tinggi karena sudut pandang yang berbeda. Oke guys, cukup sekian dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan kepada kalian semua tentang sumber sejarah lisan. Tadi kami juga menyampaikan pengertiannya, contoh-contohnya, dan juga ada jenis-jenisnya. Semoga kalian dapat paham atas materi yang telah kami sampaikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.